Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman, syukur selalu menjadi hal yang paling utama yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah ada bahkan sebelum kata ada itu ada dan akan tetap ada walau kata ada itu sudah tiada. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Nabi Allah yang telah menghancurkan panji-panji kekafiran dan telah membangun kembali panji-panji keislaman. Bagaimana kabarnya teman-teman kajian virtual pada sore hari ini? Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Ya, teman-teman, sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena barangkali ada beberapa teman-teman yang belum kenal pada saya. Karena belum kenal maka ta'aruf ya. Nama saya Nurfaiz Intihanah, teman-teman bisa panggil saya Ayunda Inti. Saya Fakultas Agama Islam, Prodi Agama Islam, di Pendidikan Agama Islam maksud saya, angkatan ke-17, dan saya ada di bidang logistik. Ya, teman-teman, di sini semuanya Islam kan ya yang menyaksikan? Ya, alhamdulillah kalau misalkan Islam semua ya. Kita sebagai umat atau sebagai seorang Muslim itu diwajibkan meyakini atau mengimani yang namanya hal-hal yang gaib seperti jin, kemudian setan, malaikat, surga, neraka, dan sihir. Pembahasan dari hal-hal gaib memang selalu menarik ya teman-teman, karena kita itu terbiasa terhadap hal-hal yang indrawi sehingga kita itu penasaran terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Nah, sihir, teman-teman harus percaya sihir ya, karena sihir termasuk hal yang gaib. Rasulullah juga pernah tersihir loh. Sedikit saya akan bercerita mengenai Rasulullah yang terkena sihir. Jadi pada zaman sebelum Masehi, setiap generasi orang Yahudi di Arab bahkan sebelum Rasulullah lahir itu sudah mengenal yang namanya sihir. Dan setiap generasi pasti memiliki satu atau dua ahli sihir. Nah, di satu masa ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, beliau pernah terkena sihir yang disihir atau penyihirnya adalah namanya Labid. Nah, singkat cerita, Labid ini diberikan uang, emas, dan sebagainya untuk apa? Untuk menyihir Rasulullah SAW. Kemudian dia mulailah menyihir Rasulullah SAW dengan mengikat bukhul pada ranting kurma yang kering. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu bukhul itu adalah benang gaib yang menghubungkan antara Rasulullah atau seseorang yang ingin disihir dengan benda atau perantara. Misalkan tadi Labid itu menggunakan ranting kurma yang kering, diikatlah dengan bukhul, kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Rasulullah SAW merasa ada suatu keanehan karena beliau merasa melakukan sesuatu atau mengingat sesuatu, tapi beliau itu tidak melakukan suatu hal tersebut seperti itu. Kemudian Rasulullah meminta penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan obat melalui malaikat Jibril. Dan sebelumnya Rasulullah itu diberikan mimpi berupa dua malaikat, yang satu berada di atas kepala Rasulullah, yang satu di kaki Rasulullah. Yang salah satunya itu mengatakan bahwa Rasulullah terkena sihir. Dan memang benar ya teman-teman, di dalam kitab tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil, atau yang lebih
masyhur dikenal dengan tafsir Al-Baidawi itu memang Jibril membenarkan bahwasanya mimpi Rasulullah terkait malaikat yang tadi dibilang itu Rasulullah terkena sihir itu memang benar. Kemudian Allah menyembuhkan Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan menyampaikan 2 surat. Apa surat itu? Surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ya, teman-teman, sihir ya Rasulullah SAW yang tiada tandingnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saja bisa terkena sihir, apalagi kita sebagai umat yang biasa yang kadang atau sering jauh dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita dapat terkena sihir. Tapi naudzubillah min dzalik ya teman-teman. Quran surat An-Nas dan Al-Falaq ini termasuk salah 2 kumpulan-kumpulan dari dzikir pagi dan petang. Nah, maka dari itu dzikir pagi dan petang itu salah satunya itu untuk menolak diri kita dari sihir atau kejahatan gaib. Meskipun pada hakikatnya Quran surat Al-Falaq dan An-Nas sendiri itu bisa mencegah kita tidak hanya dari perbuatan kejahatan gaib, tetapi juga kejahatan nyata. Nah, teman-teman, mungkin saya pribadi atau kita masih belum masyhur dengan zikir pagi dan petang seperti itu ya. Tapi kita kembali lagi, zikir pagi dan petang itu yang termasuk di dalamnya Quran surat An-Nas dan Al-Falaq merupakan ikhtiar kita untuk mencegah dari sesuatu yang tidak baik seperti sihir salah satunya. Jadi mari kita berusaha untuk berzikir pagi dan petang ya, walaupun tidak dibaca keseluruhan zikir ya. Artinya sekarang kan banyak nih kumpulan-kumpulan zikir pagi dan petang, tapi mungkin teman-teman itu sibuk karena ada banyak tugas dan sebagainya. Nah, kita bisa membaca zikir pagi dan petang dengan 2 surat ini. 2 surat ini, Quran surat An-Nas dan Al-Falaq itu termasuk ke dalam istilah Al-Muwaddatain. Nah, Al-Muwaddatain itu apa sih? Al-Muwaddatain itu adalah surat yang berisi meminta perlindungan. Makanya kan awal dari Quran surat Al-Falaq dan An-Nas itu Qul a'udzu. Aku berlindung seperti itu. Aku berlindung dari kejahatan, entah itu kejahatan nyata maupun kejahatan gaib. Teman-teman, Quran surat An-Nas itu kan ada 6 ayat ya. Al-Falaq juga ada 5 ayat. Kalau kita gabungkan itu ada 11 ayat. Dan 11 ayat itu yang akan melepaskan buhul atau tali sihir yang ada di kepala. Ada 11 ikatan buhul ya kalau kita kaji di beberapa kajian. Dan kalau teman-teman tahu, buhul sihir itu tidak bisa hilang ketika sebelum buhul atau tali gaib tersebut itu lepas. Jadi cara untuk melepas sihir adalah melepas buhul atau tali dari sihir atau tali gaib tersebut. Dan cara untuk melepas buhul tersebut adalah dengan membaca 2 surat Al-Muwaddatain atau 2 surat Quran surat An-Nas dan Al-Falaq. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan ya, dan bulan pendidikan. Maka dari itu, marilah kita mencoba untuk membiasakan perbuatan baik agar kita itu bulan berikutnya bisa mengamalkan perbuatan baik tersebut secara terus-menerus. Karena hal yang terus-menerus itu lebih diutamakan ya, walaupun sedikit daripada yang banyak kayak gitu terus kemudian kita melakukan hanya sekali. Menurut Buya Yunahar Ilyas, beliau pernah mengatakan seperti ini. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan, di mana di dalamnya itu kita banyak sekali sarana-sarana untuk kita
bisa mencari ilmu, entah itu ilmu pengetahuan, kemudian ilmu agama, dan lain sebagainya. Pendidikan. Nah, setiap pendidikan seperti yang kita tahu pasti ada akhir atau wisuda. Wisuda di bulan Ramadan ini adalah Idul Fitri. Nah, Idul Fitri adalah wisuda di bulan Ramadan. Tahun ini kita wisuda atau Idul Fitri. Ramadan tahun kemarin kita Idul Fitri atau wisuda. 2 tahun yang lalu kita wisuda, 3 tahun yang lalu dan beberapa tahun yang lalu juga kita sudah wisuda. Wisuda apa? Untuk mendapat gelar takwa. Jadi nanti wisudanya adalah menjadi seorang yang bertakwa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Astagfirullahaladzim. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.